Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah secara tidak sadar menyentuh tubuh, setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada banyak kerusakan pada seluruh tubuh, Chu Xingyun tiba-tiba berseru, setelan tulang jiwa ini benar-benar terlalu kuat. Dengan lembut membelai baju jiwa tulang di tubuhnya, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan si pengganggu, dan set lampu merahnya, bahkan jika itu 10 kali kejutan, tidak bisa merusak armor. Sekarang saya ingin berpikir bahwa tiran itu harus memiliki jiwa rumah mewah merah, dan apa yang ia kenakan haruslah pakaian jiwa rumah mewah merah. Putih, hijau, biru, merah. Dengan cara ini, pelaku intimidasi harus memiliki lebih dari 40 bintang kekuatan jiwa, mungkin hampir mencapai 50 bintang, yaitu, rumah-rumah ungu. Hanya saja si pengganggu tampaknya hanya memiliki baju besi, tetapi tidak memiliki senjata. Mungkinkah dikatakan bahwa Yelan mengatakan itu benar, prajurit jiwa? Apakah itu benar-benar yang paling langka, paling berharga, dan paling sulit untuk mengembun pakaian jiwa? Menggelengkan kepalanya, bukan itu Chu Xingyun tidak percaya Yelan. Itu benar-benar dalam sebulan terakhir. Di antara 16 pakaian jiwa yang diperoleh Chu Xingyun, ada 7 pedang. Ini juga disebut langka. Ini disebut yang paling sulit dikondensasi. Di antara pikiran, jiwa mayat King Kong di sisi yang berlawanan telah mendarat. Dengan beberapa raungan di langit, dia bergegas menuju Chu Xingyun lagi. Tidak ada keraguan bahwa jiwa jenazah King Kong jelas merupakan raja jinak jiwa jenazah yang paling sulit dihadapi. Pertama-tama, Beast Soul Beast adalah Beast Soul yang berbentuk manusia. Cara berkelahi berbeda-beda, kecepatan gerakan, dan tingkat fleksibilitasnya tidak sebanding dengan binatang yang berjalan. Tetapi bagi Chu Xingyun, ia adalah makhluk humanoid bertarung paling nyaman, dan memiliki pengalaman paling banyak di bidang ini. Kedua, Chu Xingyun tahu terlalu banyak tentang makhluk seperti kera raksasa. Tidak peduli seberapa aneh dan tidak dapat diprediksi metode jenazah-jenazah King Kong ini, tidak pernah ada yang lebih sulit untuk ditangani daripada Yuan Hong. Akhirnya, di lautan bintang-bintang, meski dikatakan ada koeksistensi dari semua ras, pada kenyataannya, hampir semua ras cerdas berada dalam bentuk manusia. Ambillah klan iblis sebagai contoh, apakah itu kepala babi, kepala sapi, kepala domba, atau apapun, tetapi tubuh semua manusia. Oleh karena itu, bertarung melawan jiwa mayat King Kong tidak hanya dapat meningkatkan jiwa juang, tetapi juga meningkatkan pengalaman pertempuran antara Chu Xingyun dan suku langit berbintang. Selanjutnya, Chu Xingyun melambaikan pedang perang 9 pola dan bertarung dengan jiwa mayat King Kong. Setelah 1 jam penuh membunuh, akhirnya, mayat jenazah King Kong, yang telah dipotong oleh 1000 pedang oleh Chu Xingyun, akhirnya tidak dapat dipertahankan. Melihat bahwa mayat jenazah King Kong perlahan-lahan terkikis oleh roh-roh jahat dan berubah menjadi abu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Ini adalah medan perang kuno, itu sangat sulit untuk bertahan. Ini telah menjadi pertempuran yang sulit begitu lama, tetapi pada akhirnya, kecuali untuk jiwa perang, Chu Xingyun tidak mendapatkan apa-apa. Chu Xingyun tidak masalah, dia hanya peduli tentang kekuatannya, bukan orang-orang di luarnya. Tetapi bagi yang lain, ini mungkin bukan masalahnya. Di antara napas yang ganas, Chu Xingyun berkeringat setelah 1 jam yang sulit. Jika tidak ada set lengkap perlindungan tulang dan jiwa, pada saat ini, Chu Xingyun harus ditutupi dengan memar dan dia telah kehilangan kemampuan untuk terus berjuang. Tapi anggapan itu tidak ada artinya, faktanya adalah, Chu Xingyun dilindungi oleh set lengkap jas jiwa tulang, yang tidak terluka. Namun, pertempuran sengit menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan energi fisik Chu Xingyun, membuatnya merasa sedikit lelah. Tapi, semua kelelahan tersapu oleh kekuatan jiwa. Dengan kematian jiwa mayat King Kong, api jiwa hijau langsung melompat ke tubuh Chu Xingyun. Begitu dia memasuki tubuh Chu Xingyun, nyala api hijau dipilih dan dibor ke lautan pengetahuan, menyatu dengan jiwa perang. Di antara sinar hijau yang bergelombang, saat berikutnya, jiwa perang suci yang asli, sinar cahaya di sekitar tubuh berangsur-angsur berubah menjadi warna hijau. Sedini beberapa hari yang lalu, jiwa perang Chu Xingyun sudah 9 bintang pria kulit putih, jadi, mulai sekarang, hanya 1 kekuatan jiwa pria hijau yang diperlukan, dan jiwa perang Chu Xingyun telah berubah secara instan. Seolah-olah diberikan oleh kekuatan jiwa hijau, Baimang Soul Chu Xingyun berubah dari putih menjadi hijau dalam sekejap, dan sepertinya itu diukir oleh Jade. Rumah mewah hijau. Dalam kata-kata Yelan, ini sebenarnya adalah 10 jiwa perang bintang. Dalam waktu 1 bulan, itu dimulai dari 0, pertama memadatkan jiwa Baimang, kemudian sampai ke jiwa perang bintang 9, dan sekarang, meringkas jiwa Mang hijau, kecepatan seperti itu, efisiensi seperti itu, telah menjadi batas Chu Xingyun juga. Meskipun di tengah-tengah proses, Chu Xingyun juga mengambil jalan memutar, bahkan mengandalkan membunuh binatang tulang jiwa bintang untuk meningkatkan jiwa perang.
Tetapi inilah faktanya, jalan memutar tidak terhindarkan, dan bahkan orang terpintar pun tidak terkecuali. Setelah dipangkas, Chu Xingyun mengambil napas, lalu berdiri dan melaju menuju kedalaman hutan beracun. Untuk sepanjang hari berikutnya, Chu Xingyun memenggal 13 jiwa mayat secara berturut-turut, berhasil meningkatkan dari rumah mewah ke jiwa bintang 1. Awalnya, Chu Xingyun bisa terus bertarung, tetapi jiwa mayat ini King Kong berbeda dari kambing kerangka lemah, dan kekuatannya sangat luar biasa. Tepatnya, setiap mayat Raja Kong memiliki beberapa kali kekuatan Yuan Hong, terutama pertahanannya, itu beberapa kali lipat dari Yuan Hong. Ketajaman prajurit 19 sulit untuk menembus pertahanannya. Bahkan jika hampir tidak patah, itu tidak dapat membentuk luka besar. Oleh karena itu, setelah setiap pertempuran, jiwa mayat King Kong dipukul oleh ribuan pisau, dan dibunuh oleh Chu Xingyun karena pendarahan yang berlebihan dan memasuki keadaan lemah. Meskipun bukan tidak mungkin untuk terus bertarung, itu bukan pengejaran Chu Xingyun tentang pemancungan semacam ini tanpa konten teknis, dan efisiensinya terlalu rendah. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi untuk membunuh jiwa mayat King Kong, tetapi kembali ke gua, memilah-milah pengalaman tempur, dan meneliti keterampilan membunuh tercepat dan paling efektif. 3 hari kemudian, Chu Xingyun keluar lagi, dan bergegas ke hutan gas beracun. Kali ini, kecepatan tempur Chu Xingyun benar-benar meningkat pesat. Dulunya merupakan jam yang sulit untuk dibunuh, tapi selama kurang dari 1/4 jam, pertempuran bisa berakhir. Setelah selesai selama 3 hari, kecepatan bertarung telah meningkat hampir 10 kali lipat. Ini adalah pepatah lama, mengasah pisau tidak memotong tukang kayu secara tidak sengaja. Setelah meneliti teknik pemenggalan yang paling efisien, dalam 3 hari berikutnya, Chu Xingyun berhasil mengangkat Soul of War ke 5 Stars of Green Mansions, dan kecepatannya sangat luar biasa. Mulai sekarang, Chu Xingyun tiba di medan perang Taiko, kurang dari 1,5 bulan yang lalu, tetapi wilayahnya sekarang hampir sama dengan Zhao Xuan. Selain itu, selama semuanya berjalan dengan baik, paling banyak 1 minggu lagi, Chu Xingyun dapat mencapai bintang hijau dari 9 bintang, dan berbaris menuju jiwa biru. Hanya saja akan selalu ada kecelakaan dalam segala hal, dan tidak ada yang selalu bisa berada di masa yang baik. Segera setelah dipromosikan menjadi jiwa perang bintang 5, Chu Xingyun menemukan jiwa mayat aneh King Kong. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah jiwa gangster yang tingginya kurang dari 2 meter dan ditutupi dengan rambut hijau. Melihat jiwa mayat ini King Kong, yang hampir setinggi dirinya, Chu Xingyun tidak bisa tidak waspada. Di antara bintang-bintang di lautan bintang, semakin besar volumenya, semakin kuat kekuatannya. Tapi medan perang Taiko berbeda, ini kebalikannya. Di medan perang kuno, semakin kecil jiwa binatang, semakin kuat kekuatannya. Oleh karena itu, jiwa mayat ini King Kong, yang tingginya kurang dari 2 meter, jelas merupakan lawan terkuat yang dihadapi Chu Xingyun sejak memasuki medan perang Taiko. Tanpa diduga, ini seharusnya menjadi elite jiwa. Dengan dentang King Yue, bintang di atas langit malam yang jauh bersinar tajam. Sinar cahaya berwarna-warni langsung diproyeksikan dari atas bintang-bintang, melintasi awan tebal dan kabut, dan jatuh ke arah hutan primitif. Dalam deru, cahaya berwarna-warni diproyeksikan pada tubuh Chu Xingyun, dalam sekejap. Seluruh tubuh Chu Xingyun penuh dengan energi turbulen. Dalam dentang sengit, Chu Xingyun melambaikan pedang jiwa tulang di tangannya. Setelah bertarung dengan elit jiwa mayat lebih dari 10 kali berturut-turut, ini adalah kekuatan ganas yang membalikkan tubuhnya kembali. Dalam hal mode pertempuran, elit jenazah mayat tidak ada bedanya dengan jenazah jiwa biasa King Kong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Soul Elite lebih cepat, lebih fleksibel, lebih kuat, lebih defensif, dan lebih destruktif. Karena itu, ketika berhadapan dengan jiwa elit, Chu Xingyun tidak perlu bersikap konservatif, satu-satunya tujuan adalah bertarung untuk waktu yang paling singkat untuk membunuhnya. Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun menatap dingin di kejauhan, dengan marah memalu dadanya, menatap sesepuh mayat jiwa yang melolong di langit. Momen selanjutnya, tepat setelah elit jiwa mayat itu berdebar, mata Chu Xingyun membelalak. Melihat sekeliling, di mata kiri Chu Xingyun, pusaran abu-abu, dari lambat ke cepat, berputar-putar tanpa suara, cahaya abu-abu, langsung melesat keluar dari pupil. Diam-diam, cahaya abu-abu menyelimuti jiwa elit. Ketika mangga abu-abu memasuki tubuh, kecepatan elit mayat melambat dalam sekejap, dan setiap gerakan menjadi sangat lambat. Tidak hanya kecepatan berkurang, tapi, di antara aksi, fleksibilitas jenazah-jenazah juga sangat berkurang, dan kekuatan dan pertahanan juga melemah. Nether Ancient Eyes. Itu benar, pertunjukan Chu Xingyun adalah di antara 3 talenta Wuling Nether Ancient Eye. Murid kuno hantu adalah teknik murid dari zaman kuno. Setelah terkena murid kuno hantu, itu akan memasuki keadaan kelelahan, dan kualitas keseluruhannya akan berkurang 30% dalam sekejap. Dalam keadaan kelelahan, kualitas keseluruhan berkurang, bukan kualitas individu, dan adalah teknik apapun yang tidak dapat kebal dan tahan. Tentu saja, kondisi kelelahan Netherworld Ancient Eyes jauh dari begitu kuat, hanya mantra pelemah tambahan di dunia di luar medan perang kuno.
Tapi di sini berbeda, di sini adalah medan perang kuno, penuh dengan malaria beracun dan ki, dan pembunuhan serta air mata menumpuk di zaman kuno. Karena itu, di bawah peningkatan rasa tidak enak beracun, roh jahat, roh pembunuh, dan air mata, kekuatan Nether Ancient Ice hampir 2 kali lipat. Di bawah murid kuno yang suram, kualitas komprehensif dari manajemen mayat telah anjlok sekitar 60%. Hanya saja meskipun kekuatannya turun hingga 60%, tetapi dibandingkan dengan jiwa mayat biasa King Kong, elit jiwa mayat ini masih terlalu banyak. Dalam raungan, meskipun elit jiwa mayat telah memasuki kondisi kelelahan itu masih mengalir ke arah Chu Xingyun gila. Tanpa perbandingan sebelumnya, tidak ada yang akan percaya bahwa ia telah memasuki kondisi kelelahan. Dalam dentang sengit, meskipun Chu Xingyun menarik kekuatan dunia, masih sangat sulit untuk bertarung melawan elit jiwa mayat ini. Setelah 3/4 kerja keras, dia masih tidak membunuhnya. Akhirnya, setelah pertandingan yang paling jauh, tubuh Chu Xingyun berguling ke belakang dan jatuh jauh di cabang pohon kuno. Di antara napas yang keras, Chu Xingyun menatap sisi yang berlawanan dengan heran. Sejauh yang saya bisa lihat, meskipun mayat jenazah telah memasuki kondisi kelelahan, dan seluruh tubuh ditutupi dengan luka yang tebal, tetapi semangat juangnya belum berkurang. Gila memalu dadanya, mayat elit jiwa, jelas masih harus bertarung. Dengan napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa pertempuran harus diakhiri sesegera mungkin, jika tidak, jika pertempuran berlanjut, tidak akan ada waktu untuk berhenti memukulinya. Cukup, setelah beberapa raungan gila jiwa elit jenazah, dia bergegas menuju Chu Xingyun lagi. Chu Xingyun menghela nafas dan mengunci matanya pada mayat elit, di mata kanannya, lampu listrik seperti petir melintas. Sebagai cahaya listrik seperti guntur melintas melalui mata kanan Chu Xingyun, saat berikutnya, cahaya guntur berwarna-warni langsung jatuh dari langit, dan jatuh dengan deras di dahi elit jiwa mayat. Dideru keras, tubuh jiwa mayat bergetar hebat, dan tubuh Mumu membeku di tempat. Sepasang mata merah menatap Chu Xingyun dengan gigitan yang tajam, dan giginya yang tajam digigit ketat. Melihat dengan seksama, Chu Xingyun bisa merasakan semangat juang yang tak terbatas. Meskipun semangat juang yang konstan dan keinginan untuk bertarung, di bawah hukuman Chu Xingyun, selama vitalitasnya di atas 30%, dia pasti akan terbunuh oleh hukuman dan tidak bisa dilawan. Akhirnya, tubuhnya sedikit bergoyang. Mayat yang dioperasikan oleh mayat itu, seperti tumpukan kayu, runtuh di tanah, dan tidak ada respons sama sekali. Dengan nafas panjang, Chu Xingyun mengagumi kekejaman dan ketidaktahuan binatang jiwa mayat. Binatang jiwa arogan seperti itu hanya bisa dilihat di medan perang Taiko. Saat elit jiwa mayat jatuh, Chu Xingyun mengangkat kekuatan dunia, matanya tertuju pada mayat elit jiwa mayat dengan cepat menghilang, menantikan pakaian roh yang kental ini, pada akhirnya, beberapa bintang. Akhirnya, lampu hijau menerobos, dan tubuh elit mayat secara bertahap berubah menjadi angin puyuh hijau, berputar dengan keras. Di tengah angin puyuh, pedang hijau Zamrud mengembun sedikit demi sedikit. Melihat pedang jiwa tulang 9 butir di tangannya, Chu Xingyun tersenyum pahit. Menurut Yelan, ada 2 jenis pakaian jiwa, satu adalah baju besi dan yang lainnya adalah senjata. Kelas baju besi tidak masuk ke dalam perincian. Prajurit jiwa tipe senjata yang disebut sebenarnya mengacu pada senjata dalam pakaian jiwa 9 potong. Kecuali untuk prajurit jiwa, 8 komponen lainnya adalah baju besi, dan hanya prajurit jiwa yang merupakan senjata. Menurut tingkat kesulitannya, prajurit jiwa adalah yang paling langka dan paling sulit untuk mengembun. Setelah prajurit jiwa, itu juga sangat langka dan langka, yaitu baju besi jiwa. Baju besi ini dan satu prajurit terdaftar secara terpisah, masing-masing sangat berharga dan sangat langka. Untuk para prajurit di medan perang Taiko, banyak orang memiliki pengawal, sepatu bot tempur dan bagian lainnya, tetapi mereka memiliki sangat sedikit baju besi jiwa dan tentara jiwa. Dalam tawa pahit Chu Xingyun, angin puyuh hijau Zamrud akhirnya berhenti perlahan, mengembun menjadi pedang hijau Zamrud. Di antara tangan kanannya, Chu Xingyun meraih pedang di tangannya. Jika Anda melihat lebih dekat, ada 6 pola bintang berbentuk garis air pada bilah pedang. Tentu saja, ini ternyata menjadi mantel hijau bintang 6. Dalam kata-kata Yelan, ini adalah pedang bintang 16. Dibandingkan dengan pedang 9 pola Chu Xingyun, pedang 6 pola hijau ini hampir 2 kali lipat kekuatannya. Oleh karena itu, tanpa mengatakan apa-apa Chu Xingyun langsung mengangkat pedang jiwa tulang 9 butir dan menggantinya dengan pedang jiwa mayat 6 butir. Orang percaya itu melambai sedikit. Meskipun belum mengujinya, tebasan pedang antara pedang dan udara sudah cukup untuk membuktikan ketajaman dan ketangguhannya. Dengan pedang jiwa mayat seperti bintang 16, selanjutnya, efisiensi pemenggalan Chu Xingyun ditingkatkan lagi. Selain itu, dengan pendalaman yang terus-menerus Chu Xingyun menemukan mayat jiwa elit mulai meningkat. Pada minggu berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun, sampai ke kedalaman hutan gas. Akhirnya, seminggu kemudian, Chu Xingyun mencapai bagian terdalam dari hutan gas beracun, yang merupakan pusat hutan gas beracun. Melalui hutan gas beracun, Anda dapat mencapai satu-satunya kota di distrik Nanhuang, kota Nanhuang.
Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah seminggu, ketika Chu Xingyun mencapai pusat hutan gas beracun, dia tidak bisa pergi. Alasan mengapa Anda tidak dapat pergi bukan karena formasi atau langit. Apa yang benar-benar menarik perhatian Chu Xingyun dan mencegahnya pergi adalah makhluk jiwa jenazah yang sangat besar dengan ketinggian ratusan meter, jiwa jenazah raksasa King Kong. Jika kita menyebut jenazah-jenazah yang lebih kecil itu, King Kong sebagai jiwa elit. Ya, jenazah yang sangat besar ini, King Kong, yang tingginya ratusan meter, pastinya adalah pemimpin dari jiwa mayat. Melihat kera binatang jiwa mayat raksasa itu, mondar-mandir di hutan, Chu Xingyun ingin tahu pakaian jiwa macam apa yang akan dia padukan jika dia bisa membunuh pemimpin jiwa mayat ini. Pada saat ini, Chu Xingyun sudah mengumpulkan seluruh set rumah mewah hijau, dan masing-masing lebih dari 6 pola. Tapi pakaian jiwa Jiwen tidak punya, yang membuat Chu Xingyun sedikit kecewa. Jika ada kemungkinan kepala Chu Xingyun percaya bahwa selama ia memprovokasi kekuatan dunia, membuka murid kuno di bawah, dan hukuman mata surga, ia masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan pemimpin jiwa mayat ini. Tapi masalahnya sekarang adalah ada ratusan elit jenazah mayat dan ribuan raja jenazah-jenazah di sekitar kera jenazah-jenazah, dan Chu Xingyun tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Jika Anda ingin memimpin hanya satu untuk membunuh, dan belum lagi apakah itu bisa dilakukan, bahkan jika itu bisa dilakukan, itu membutuhkan terlalu banyak waktu. Dengan kekuatan terus-menerus di bawah kakinya, Chu Xingyun dengan cepat memanjat di atas pohon kuno dan melihat sekeliling. Segera, Chu Xingyun menemukan gunung di antara hutan tidak jauh. Setelah perhitungan cepat, Chu Xingyun mundur diam-diam, melewati pusat hutan gas beracun, dan diam-diam menyentuh gunung sekitar 10 mil jauhnya. Gunung itu tidak terlalu tinggi, dan diameternya tidak terlalu tebal, tingginya lebih dari 1000 meter, dan luasnya hanya lebih dari 1000 meter, bukit-bukit serupa hampir di mana-mana. Mendaki semua jalan ke tengah gunung, Chu Xingyun mengambil pintu dari ruang dimensi, dan membintangi meriam dewa penusuk armor guntur, mengarahkan moncong di kaki gunung sekitar 10 mil jauhnya, pemimpin jiwa mayat raksasa. Meriam penembakan baju zirah dewa baru saja didirikan, di kaki gunung. Pemimpin jiwa mayat raksasa itu sangat menyadari bahaya, dan bergegas menuju gunung ke arah auman. Tidak berani melalaikan, Chu Xingyun sedikit menyesuaikan sudut meriam armor Piercing Thor, langsung menyulut kekuatan dunia, menyuntikkannya ke meriam Piercing armor Thor, dan kemudian meledak. Alasan untuk menarik kekuatan dunia bukanlah untuk menambah kekuatan. Poin kuncinya adalah bahwa semua makhluk jiwa di bawah kuasa dunia orang mati dan dunia mayat bisa memadatkan kostum jiwa. Tanpa menyuntikkan kekuatan dunia dari dunia mayat hidup, kemungkinan kostum jiwa yang mengembun, atau tulang roh, hanya 12%, dan paling banyak tidak lebih dari 3%. Oleh karena itu, jika Anda tidak menyuntikkan kekuatan dunia, bahkan jika kera binatang jenazah-jenazah yang besar ini berhasil dipenggal, itu mungkin tidak dapat menyingkat kostum jiwa. Dengan cara ini, tidak masuk akal untuk Chu Xingyun. Dalam suara tajam memecahkan langit, cahaya warna-warni, dicampur dengan leimang berbintik-bintik, meledak keluar dari langit dalam sekejap. Memang lambat untuk mengatakan, tetapi pada kenyataannya, kecepatan peluncuran meriam Thor adalah kecepatan cahaya. Hampir pada saat yang bersamaan, itu adalah saat mengenai pukulan. Dalam peluit, cahaya berwarna-warni langsung menembus dada pemimpin jiwa mayat dan langsung mengisi gas tubuhnya. Setelah itu, cahaya warna-warni menghantam ke tanah, dan di raungan yang keras, berpusat di kera binatang jiwa bangkai, ledakan dahsyat terdengar ke langit. Melihat gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan, menjerit dan menyebar, Chu Xingyun tidak bisa menahan kepanikan, membuka ruang dimensi untuk pertama kalinya, dan tidak ragu untuk mengebor. Retak dimensi baru saja menutup, dan saat berikutnya, gelombang kejut mengamuk melanda. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, 1/4 jam kemudian, celah di ruang terbuka dengan tangisan, dan sosok Chu Xingyun keluar dengan hati-hati. Melihat sekeliling, gunung yang awalnya curam itu tampaknya dicukur beberapa kali oleh spatula, menuju pusat hutan gas beracun, dan baru saja dihilangkan lapisan tebal setinggi 3 kaki. Adapun hutan gas beracun di kejauhan, bahkan di bawah gelombang kejut, mereka semua dibuang dan dihancurkan, membentuk area terbuka dengan diameter puluhan ribu meter. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, segera, Chu Xingyun menemukan lubang besar di dinding batu sisi gunung. Melihat ke dalam lubang, senjata penusuk baju besi Dewa Guntur, yang panjangnya ratusan meter, dalamnya. Itu tidak ada di lubang. Dalam sesaat berpikir, meriam armor Piercing Thor gemetar dalam di dinding batu bergetar hebat, lalu menghilang seketika, dan dimasukkan dalam ruang dimensi Chu Xingyun. Alasan mengapa itu sangat mudah adalah bahwa Chu Xingyun mengukir satu set perisai dimensi dan lingkaran ruang di luar laras senjata penusuk armor Dewa Petir. Tidak peduli di mana Anda berada, selama Anda mengaktifkan lingkaran ruang, Anda dapat langsung mengaktifkan kekuatan ruang, dan menempatkan meriam armor Piercing God Guntur kembali ke ruang dimensi. Senjata penusuk armor milik Thunder God yang cemas terlihat di masa lalu, dan yang dilihatnya adalah bahwa tubuh senjata besar itu telah dipelintir dan retak. Jelas, puncak medan perang Taiko menjadi lebih sulit daripada King Kong di bawah invasi Taiko selama jutaan tahun.
Oleh karena itu, meskipun gunung ini memblokir mundur besar Thunder Gun, itu adalah kehilangan kedua belah pihak di bawah dampak yang keras. Dinding batu yang kokoh itu roboh dari lubang yang dalam di bawah dampak senjata penusuk armor Thor. Di bawah konfrontasi sengit dinding batu, senjata penusuk baju besi Thor juga telah dipelintir dan retak, dan itu hampir dibuang. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepala. Meskipun hasilnya seperti yang diharapkan, Chu Xingyun masih merasa sangat sedih melihat senjata menusuk baju besi Thor mendekati Memo. Xingyun menarik pandangannya, dan berlari menuju kaki gunung untuk pertama kalinya. Semua jalan menuju inti hutan gas beracun, menuju pemimpin jiwa mayat dan ratusan elit jiwa mayat dan ribuan jiwa mayat King Kong tempat mereka berlari. Berlari menuruni gunung, segera setelah dia berlari keluar, Chu Xingyun berteriak dengan penuh semangat. Melihat itu, ada lampu hijau zamrud mengambang di atas tanah di depan. Ribuan jiwa mayat, Vajra, memadatkan lebih dari 1000 keping tulang roh. Melihat mereka, ada ribuan keping tulang roh di seluruh lantai. Di tengah tulang roh bumi, aliran hijau zamrud bersinar, dan sekilas, ada ratusan dari mereka. Jelas, ratusan lampu hijau zamrud adalah kostum jiwa yang diringkas oleh jiwa mayat elit. Dikelilingi oleh ratusan lampu hijau zamrud, segelintir hijau gelap, sangat dekat dengan lampu hijau kaisar, memancarkan cahaya yang mulia dan dingin. Tidak perlu ditebak, cahaya yang memancarkan kaisar hijau adalah pakaian jiwa yang dipadatkan oleh pemimpin jiwa mayat. Selama berlari dengan kecepatan penuh, tulang roh di sekitarnya dan kostum rumah hijau yang tersebar semuanya dibawa ke ruang dimensi oleh Chu Xingyun. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian Chu Xingyun adalah tengah-tengah medan perang, kostum mayat hijau kaisar. Akhirnya, saya berlari jauh ke posisi tengah dan memandangnya. Dari kejauhan itu tampak seperti segelintir kaisar hijau, tetapi ketika saya melihatnya, itu adalah bagian kecil. Bilah jiwa Kors Kekaisaran Hijau, helm jiwa Kors Kekaisaran Hijau, armor jiwa Kors Kekaisaran Hijau, jiwa pelindung Kors jiwa Kekaisaran Hijau, bracers jiwa-jiwa Kekaisaran Hijau, bracers jiwa-jiwa Kekaisaran Hijau, gauntlet jiwa Kors Kekaisaran Hijau, jiwa Imperial Green Kors jiwa Wise Guard, legging jiwa mayat Kaisar Green, Kaisar. Sepatu jiwa-jiwa hijau. Melihat seluruh jas, Chu Xingyun meraih pedang jiwa mayat Kaisar Hijau. 1, 2, 3. Setelah pengamatan yang cermat, pedang jiwa mayat Kaisar Hijau memiliki 9 pola bintang. Setelah membaca pedang, Chu Xingyun tidak sabar untuk melihat jiwa hijau Kaisar lainnya. 9 bintang, 9 bintang, 9 bintang, atau 9 bintang. Setelah membaca serangkaian pakaian 9 jiwa, satu set lengkap jas hijau jenazah 9 mayat Kaisar. Alasan mengapa Kaisar Green selalu ditekankan adalah karena jas jiwa ini persis sama dengan jas jiwa mayat biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pakaian jiwa ini, warnanya hijau kaisar, sedangkan pakaian jiwa lainnya hanya hijau zamrud. Cepat singkirkan semua jiwa, dan kemudian, Chu Xingyun pergi dari sini untuk pertama kalinya. Baru saja, kekuatan meriam Thor yang menembus baju besi pasti akan menarik perhatian para ahli. Jika Anda tidak pergi sesegera mungkin, saya khawatir itu akan merepotkan jika ditemukan. Segera, sosok Chu Xingyun menghilang ke hutan gas yang jauh, menghilang. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, sekitar seperempat jam kemudian, ketiga mayat memancarkan sosok lampu merah, dan langsung menerobos udara dan muncul di inti hutan gas beracun. Melihat tanah datar di sekitar mereka, ketiga sosok itu tidak terlalu terkejut, seolah-olah kehancuran serupa, mereka sudah biasa. Di antara tiga tokoh yang memancar, salah satu dari mereka berkata, "Sial, aku tidak menyangka Kaisar Jiwa Mayat ini telah mengembun 3 bulan sebelumnya." Dengan senyum pahit, orang lain berkata di antara 3 rumah besar merah, "Ya, ketika saya datang ke sini kemarin, saya belum memadatkannya. Saya sudah tahu itu, saya seharusnya tidak pergi pada waktu itu." Sambil menghela nafas panjang, sosok Mang Merah ketiga berkata, "Aku merindukan saat ini, dan Kaisar Jiwa Mayat akan membutuhkan 1000 tahun lagi untuk mengembun lagi. Keberuntungan kita terlalu buruk." Di antara pidato, ketiga sosok itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan, dan kemudian di antara kaki mereka tubuh mereka terangkat ke udara dan terbang ke arah kota Nanhuang. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan, dan dengan cepat menemukan lubang pohon kering dan menyembunyikannya. Di medan perang kuno, malai seberacun dan roh jahat menutupi kesadaran, dan pembunuhan dan air mata menutupi jiwa, jadi, selama jaraknya melebihi 100 meter, itu tidak akan ditemukan dengan cara apapun. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun merantai 9 pakaian jiwa hijau kekaisaran di jiwa perang. Pada saat berikutnya, satu set jas kekaisaran yang megah, mulia dan elegan, sederhana dan mendalam, menutupi jiwa perang. Pada saat yang sama, di tubuh Chu Xingyun, seluruh set baju besi hijau kekaisaran juga muncul. Merasakan kostum jiwa 9 butir di tubuhnya, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun rasanya seperti jas jiwa jenazah Kaisar Hijau ini jauh lebih kuat dari jas jiwa jenazah bintang 6, tetapi secara umum, jaraknya tidak banyak.
Secara umum, jas mayat hijau kaisar ini harus serupa dengan jas mayat 9 bintang yang normal. Menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa memahami alasannya, Chu Xingyun terlalu malas untuk memikirkannya, dan kemudian dia akan memasuki kota Nanhuang di masa depan, dan kemudian bertanya dengan hati-hati. Dilengkapi dengan satu set lengkap pakaian kaisar, selanjutnya. Chu Xingyun mulai menghitung ratusan elit jiwa mayat pakaian jiwa kental. Ada 3 pola bintang pada titik terendah dan 6 pola bintang pada tingkat tertinggi, ada ratusan dari mereka secara berurutan, dan tidak ada yang pengecualian. Dengan desah tak berdaya, Chu Xingyun tahu bahwa akan dibutuhkan keberuntungan untuk memiliki kostum 9 pola jiwa. Jika keberuntungan tidak cukup baik, apalagi 100 potong, bahkan jika ada 1000 keping dan 10.000 keping, saya masih ingin mendapatkan pola 9 keping. Pakaian jiwa. Kecewa sambil memegangi pedang pola 6 mayat, Chu Xingyun tiba-tiba merasa haus. Haus, curiga tertegun di sana, Anda tahu, sampai sekarang, bahkan jika Chu Xingyun tidak menarik kekuatan dunia, ia juga seorang kaisar, bagaimana ia masih bisa haus? Sebagai seorang kaisar, bahkan jika dia tidak minum atau makan selama 100 tahun, dia tidak akan pernah merasa lapar atau haus. Bagaimana dia bisa tiba-tiba merasa haus? Ini salah. Menempatkan pedang di tangannya, Chu Xingyun berencana untuk memulai visi batinnya untuk memeriksa kondisi tubuhnya, tetapi ketika dia hanya meletakkan pedang di tangannya, perasaan lapar dan haus memudar seketika. Ketidakpercayaan, Chu Xingyun mengambil pedang perang lagi, dan tiba-tiba, perasaan haus datang ke hatinya lagi. Dalam keraguan, Chu Xingyun meletakkan pedang perang lagi, mengambil baju zirah 6 garis di sebelahnya, dan saat berikutnya, merasa lapar, dia mendapatkan kembali hatinya. Ketidakpercayaan, Chu Xingyun meraih bagian-bagian dari rumah-rumah hijau di sekitarnya, dan kemudian meraih bagian-bagian rumah-rumah putih. Setelah pengujian, apakah itu pakaian jiwa putih mang atau hijau mang, tidak peduli bagian mana itu, selama itu menangkap tangan akan ada rasa lapar yang kuat. Dalam beberapa saat, Chu Xingyun meraih pedang jiwa tulang putih, lalu memadatkan api jiwa, dan dengan lembut membakarnya. Begitu api jiwa menyentuh pedang jiwa tulang, jiwa-jiwa hijau bangkit seketika, dan dalam sekejap mata, pedang jiwa tulang terbungkus. Di bawah nyala api hijau, saber jiwa tulang dengan cepat menjadi lebih kecil, dan dalam waktu singkat itu benar-benar menghilang di udara. Melihat tertegun pada jiwa perang di lautan pengetahuan, apa yang saya lihat adalah bahwa pedang jiwa mayat di tangan perang telah berubah dari kaisar hijau ke biru hijau. Chu Xingyun tampak bingung ketika dia melihat pedang hijau di tangan Warsaw. Segera Chu Xingyun mengambil gagang kedua, gagang pedang tulang jiwa ketiga, semuanya disempurnakan dengan api arwah itu, dan bergabung menjadi pedang raja di tangan arwah perang. Selain jiwa tulang 9 butir, pedang jiwa tulang 3 tangan telah diintegrasikan ke dalam pedang kaisar. Dari pandangan sekilas, pedang perang kaisar telah berubah dari pirus menjadi cian pucat. Dengan gigitan yang tajam, Chu Xingyun meraih pedang jiwa jenazah 6 pola hijau, mengorbankan api jiwa, dan mengorbankannya. Akhirnya, ketika pedang jiwa jenazah 4 pola benar-benar disempurnakan, pedang kaisar di tangan jiwa perang telah berubah menjadi biru muda. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun sekali lagi meraih pedang jenazah 4 butir dan menyempurnakannya lagi. Akhirnya, ketika pedang jiwa mayat kedua benar-benar disempurnakan, pedang kaisar menjadi biru kerajaan. Dalam kondisi normal, Bai Mangsol hanya dapat dilengkapi dengan jas jiwa tulang putih. The Green Mansions hanya dapat dilengkapi dengan jas jiwa hijau mayat. Tapi jas jiwa jenazah kaisar hijau ini dapat meningkatkan kualitasnya sendiri dengan melahap pakaian jiwa lainnya. Dari kostum jiwa hijau, dipromosikan menjadi kostum jiwa biru. Jika itu untuk melahap bagian set jiwa tulang, peningkatannya masih sangat kecil. Setelah semua, dibandingkan dengan set jiwa mayat, energi yang terkandung dalam set jiwa-jiwa benar-benar terlalu sedikit. Tetapi jika itu adalah jas mayat yang melahap, efeknya langsung. Chu Xingyun ingat dengan sangat jelas bahwa dia baru saja melahap pedang jiwa mayat bintang 6 dan kemudian pedang jiwa mayat bintang 4. Sebanyak 10 bintang kebetulan membuat pedang kaisar dari hijau menjadi biru. Untuk memverifikasi tebakannya, Chu Xingyun meraih tangan besar, sekali lagi menangkap bintang 4 dan pedang jiwa mayat Samsung, dengan cepat dikorbankan. Kedua pedang, berjumlah 7 bintang, dengan cepat disempurnakan menjadi pedang kaisar. Setelah melahap kedua pedang itu, sebuah pola bintang yang samar muncul di pedang kaisar, tapi itu sangat samar, jelas itu bukan pedang 1 bintang. Dengan menjentikkan giginya, Chu Xingyun sekali lagi terintegrasi ke dalam pedang jiwa mayat bintang 5. Akhirnya, ketika pedang jiwa mayat bintang 5 ini terintegrasi ke dalamnya, pola bintang biru safir langsung menyala pada pedang kaisar. Tiba-tiba mengangguk, jelas. Setiap 10 pola bintang hijau dapat diringkas menjadi pola bintang biru. Menurut rasio ini, 10 pola bintang putih dapat bergabung dengan pola bintang hijau, jadi, dibutuhkan 100 pola bintang putih untuk mengembun menjadi pola bintang biru. Menggelengkan kepalanya, jelas bahwa perpaduan pola bintang putih jelas tidak sebanding dengan keuntungannya, dan itu hanya efektif biaya untuk melahap pakaian jiwa kelas bawah. Dengan hanya sedikit kontemplasi, Chu Xingyun bergerak dengan kecepatan penuh.
Selain meninggalkan satu set jas jiwa mayat bintang 6, lebih dari 100 jas jiwa mayat yang sebelumnya terakumulasi semuanya dimasukkan ke dalam jas kaisar oleh Chu Xingyun. Akhirnya, dengan jiwa mayat yang terakhir diintegrasikan ke dalam perangkat kaisar, seluruh tubuh Chu Xingyun meringkas jas biru safir. Setelah mengkonsumsi 10 set jas jiwa, Chu Xingyun tidak hanya mempromosikan jas hijau jas jiwa menjadi jas biru yang tidak diketahui, tetapi setelah melihat lebih dekat bagian jas besar semua mencapai 6 bintang. Chu Xingyun dan Ming Ming belum pernah melihat Beast Soul dari Blue Mansion Soul, tetapi di tubuhnya, ia hanya mengenakan satu set lengkap Blue Man's Armor, dan ini, harus menjadi kekuatan dari pakaian kaisar. Meregangkan tangannya, tiba-tiba, ledakan suara seperti kacang terdengar dari sendi Chu Xingyun di sekitarnya. Merasakan kekuatan bergelombang di tubuhnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa 3 kali. Namun, sampai sekarang, ketika bukan saatnya untuk merayakan, jangan lupa bahwa di bawah perang sebelumnya, Chu Xingyun juga memanen ribuan tulang roh, yang dapat disempurnakan dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Xingyun terus bersembunyi di lubang pohon ini, terus-menerus memperbaiki satu demi satu tulang. Akhirnya, 3 hari kemudian, Chu Xingyun memurnikan tulang jiwa terakhir ke dalam tubuhnya. Berdiri dengan lembut, merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuh, dibandingkan dengan hanya memasuki medan perang Taiko, kekuatan Chu Xingyun telah meningkat lebih dari 10 kali. Merasakan kekuatan yang kuat dan sangat menakutkan, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa pelaku intimidasi bisa menahan 10 kali anti-shock, tapi itu aman dan sehat. Tulang roh menguatkan tubuh, sehingga tulang, tendon, dan otot menjadi sangat kuat, sehingga mereka tidak akan terluka saat istirahat. Armor jiwa, bahkan di luar tubuh, membentuk lapisan pelindung yang kuat, menunggu kekuatan idol tidak bisa menembus baju besi ini. Kombinasi tubuh tirani dan pakaian jiwa tirani tidak terkalahkan dibandingkan dengan prajurit yang tidak memiliki jiwa perang, tidak ada pakaian jiwa, dan tidak ada tubuh yang diperkuat dengan tulang roh. Kombinasi War Soul, Soul Costume, dan Spirit Bond, peningkatan seorang prajurit terlalu besar. Bukan karena Kaisar Zun tidak kuat, atau bahwa Kaisar Zun lemah. Bahkan sekarang, Chu Xingyun masih Kaisar Zun, dan tidak melampaui ruang lingkup kesengsaraan Yi. Bahkan jika Anda memiliki Jiukai Soul Soul, kenakan Jiukai Soul Costume, dan memperkuat tubuh menjadi Jiukai Soul Soul, dalam hal ranah saja itu masih Kaisar. Lebih tepatnya, hanya Kaisar Zun yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Taiko, dan jiwa, pakaian jiwa, dan tulang roh dari medan perang Taiko adalah arah budidaya setelah Kaisar. Sama seperti Kaisar Zun, yang lebih kuat dalam jiwa pertempuran, yang lebih maju dalam pakaian, dan yang tubuh pertempurannya lebih kuat. Mulai sekarang, Chu Xingyun sudah menjadi jiwa perang roh hijau bintang 99. Jas biru Mang 6 bintang hanya memiliki peningkatan tubuh perang dan jauh di belakang. Setelah semua tulang roh Chu Xingyun terlalu sedikit. Menyadari arah, Chu Xingyun menuju ke kota Nanhuang dan bergegas dengan kecepatan penuh. Di sepanjang jalan, bertemu dengan mayat jenazah yang biasa, King Kong, Chu Xingyun bahkan tidak repot-repot mengurusnya. Setelah dipercepat, dia melompat dan dengan cepat meninggalkannya. Adapun para elit jiwa mayat, Chu Xingyun pasti tidak akan melepaskan, langsung menghasut kekuatan dunia 3 atau 2 pisau untuk membunuhnya. Setelah mengambil pakaian jiwa yang kental, ia dengan cepat bergerak maju. Sepanjang jalan, Chu Xingyun menemui puluhan elit jiwa mayat, tapi sayangnya Chu Xingyun hanya bisa membangkitkan kekuatan dunia 3 kali sehari. Jadi, berusaha untuk tidak menarik kekuatan dunia, memenggal 2 elit jiwa mayat, tapi setelah tidak ada yang keluar, Chu Xingyun menyerah sepenuhnya. Antara terbang dengan kecepatan penuh, hanya butuh 1 hari, Chu Xingyun menempuh jarak lebih dari 3000 mil, sampai ke tepi hutan beracun. Berdiri di atas pohon kuno yang tinggi dan primitif, memandang keluar dari hutan, kota padang pasir selatan yang besar berada di ujung cakrawala. Meskipun sepertinya sangat dekat, Chu Xingyun tahu bahwa kota Nanhuang jauh dari sini. Tidak seperti planet biasa, medan perang kuno ini, seperti pecahan-pecahan kulit telur, pada dasarnya datar di tanah, sehingga masih dapat dilihat bahkan jika jauh. Melompat dari puncak pohon, Chu Xingyun mengambil langkahnya dan berencana untuk melompat keluar dari hutan gas beracun. Di antara hutan gas beracun di depan kanan, sesosok muncul tiba-tiba. Melihat sekeliling, itu adalah prajurit wanita yang mengenakan baju kulit kuning dan helm perang mayat hijau. Di antara berlari gila, rambut prajurit wanita berkibar di angin, tapi dia tidak peduli. Tunggu sebentar, hentikan aku. Sambil mengamati, raungan datang dari hutan. Pada saat berikutnya, 3 raksasa kokoh, setinggi 3 meter berlari keluar dari hutan. Di langkah kaki yang berat, 3 raksasa mengejar prajurit wanita jauh lebih dekat dan lebih dekat. Melihat prajurit wanita hendak ditangkap, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Chu Xingyun bukan orang yang suka melakukan banyak keributan, tapi, di medan perang kuno ini, manusia adalah kelompok yang kurang beruntung. Jika mereka tidak dapat saling membantu, bagaimana manusia dapat berdiri dengan bangga di hutan orang-orang Tiongkok kuno? Selain itu, dikejar masih seorang gadis. Sebagai seorang pria, Chu Xingyun bahkan tidak bisa duduk diam.
Sebenarnya bukan maskulinitas Chu Xingyun, sebenarnya. Chu Xingyun selalu percaya bahwa melindungi anak perempuan adalah tugas setiap pria dan setiap pria bertanggung jawab. Chu Xingyun tidak bisa duduk dan menonton seorang gadis manusia, ditindas oleh alien dan acuh tak acuh. Jika tidak, Chu Xingyun memandang rendah dirinya sendiri tanpa perlu dihina oleh orang lain. Di antara merenung, Chu Xingyun melaju cepat di bawah kakinya, dan bergegas keluar dari hutan beracun langsung, miring ke arah gadis itu. Melihat ketiga raksasa itu akan menyusul, gadis itu sudah putus asa, tetapi saat berikutnya, di hutan beracun, ada sosok biru safir. Yang paling mengejutkan gadis itu adalah bahwa sosok biru safir itu ternyata adalah seorang manusia, seorang pemuda tampan dan tampan yang begitu konyol. Tolong, selamatkan saya. Melihat adegan ini, gadis itu dengan cepat menyapa Chu Xingyun sebelum berteriak dengan keras. Berlari sampai ke Chu Xingyun, gadis itu bersembunyi di belakang Chu Xingyun untuk pertama kalinya, terengah-engah. Menepuk gadis di bahu dengan lembut, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, "Jangan takut, aku di sini." Suara Chu Xingyun tidak keras, dia juga tidak mengangkat kepalanya dengan sengaja, tapi aku tidak tahu mengapa, dan ketika dia mendengar suara Chu Xingyun, gadis itu merasa lega. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, saat berikutnya, gadis itu tidak bisa menahan senyum pahit. Ada total 9 set kostum Blue Man's Soul, dan ada banyak dari mereka, dan potongan-potongan semuanya karya besar dengan lebih dari 6 bintang. Mampu memiliki kostum jiwa seperti itu benar-benar tak terkalahkan di sekitar hutan beracun ini. Belum lagi jenazah-jenazah biasa King Kong, bahkan elit jenazah-jenazah di depannya tidak lebih dari seekor ayam dan anjing. Karena Chu Xingyun bersedia melindunginya, maka 3 troll tidak pernah bisa mengancamnya lagi. Benar saja, ketika mereka melihat Chu Xingyun muncul, ketiga troll itu berhenti dan menatap Chu Xingyun dengan heran. Di antara ketiga troll yang paling kekar mengambil 2 langkah pertama dan berkata dengan dingin, "Bocah pria ini telah merampas harta suku troll kami. Saya harap Anda tidak akan ikut campur." Kata-kata troll itu baru saja jatuh. Di belakang Chu Xingyun, gadis itu mendongak dan berkata dengan keras, "Apa yang membuatku mencuri harta karunmu? Ini jelas hasil dari jiwa-jiwa mayat elit yang dipenggal oleh tim kami. Apa yang harus dilakukan keluarga troll Anda?" Dengan dengusan dingin, troll itu berkata, "Apakah kamu tidak mendengarnya? Setiap kali kita dilihat oleh klan troll kita akan membaginya menjadi setengah. Ini adalah aturan tak terucapkan dari medan perang Taiko. Melihatnya akan dibagi 2. Tiba-tiba melihat troll, dan kemudian melihat gadis di sampingnya, Chu Xingyun berkata, "Mengapa, di medan perang kuno ini, ada aturan tersembunyi yang begitu indah?" Mengangguk dengan senyum masam, gadis itu berkata, "Suku troll adalah cabang dari suku iblis. Medan perang Taiko ini adalah tanah leluhur dari suku iblis. Oleh karena itu, suku iblis adalah makhluk paling sombong di medan perang Taiko." Setelah terdiam beberapa saat, gadis itu melanjutkan, "Malai seberacun, roh jahat, roh pembunuh, dan air mata di medan perang kuno akan menyebabkan kerusakan besar pada semua makhluk lain, tetapi itu hanya akan bermanfaat bagi setan." Dagu terangkat dengan bangga, dan pemimpin troll itu dengan bangga berkata, "Ya, Malaise dan roh jahat beracun ini tidak hanya akan mengikis kita, tetapi juga diserap oleh kita ke dalam tubuh dan meningkatkan kemampuan bertarung kita." Di antara kata-kata itu, pemimpin troll menunjuk ke tanah di bawah jari-jarinya. "Di medan perang kuno ini, selama ada perburuan dan pasukan yang diikuti iblis kita, semua penghasilan akan dibagi menjadi setengah dari iblis kita." Omong kosong. Segera setelah suara pemimpin troll itu jatuh, gadis itu berteriak, "Ketika kami memburu elit jiwa mayat, Anda sama sekali tidak ada di sana. Anda berbicara tentang siapa yang harus digunakan oleh jiwa ini setelah kami berburu." Muncul, mengangkat bahu, pemimpin troll itu tertawa, "Ini hanya pernyataanmu, siapa yang bisa membuktikannya? Sebenarnya, bukankah kita bergabung untuk membunuh elit mayat bersama-sama?" Frost dengan dingin mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Jangan bicara omong kosong, kamu hanya punya 2 pilihan, satu adalah menggambar pisau dan menyerang, dan yang lainnya adalah berbalik dan pergi, aku tidak ingin mendengarkan omong kosong." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 3 troll menarik pedang mereka pada saat yang sama, dan Shen Leng memandang ke arah Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun dengan dingin, kepala troll berkata, "Mengapa ingin melakukan lebih banyak bisnis? Bukankah saya membuat Anda takut, keluarga troll kami, bukan sesuatu yang Anda mampu, jangan membuat masalah untuk diri sendiri, maka buntut, bukan sesuatu yang Anda mampu." Dari keluarga troll, melihat 2 troll di sisi yang berlawanan, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Chu Xingyun tidak pernah menjadi orang yang keras hati, dalam banyak kasus, ia bahkan sedikit bimbang dan tidak cukup bertekad. Namun, semua kebaikan dan semua keraguan-raguan Chu Xingyun hanya berlaku untuk manusia. Adapun klan iblis dan klan iblis itu tidak termasuk. Pada saat itu, di dalam dunia abisal Chu Xingyun memerintahkan tentara kecoa Yizhao untuk dimusnahkan. Kecuali untuk kaisar kecoa yang mulia, tidak ada yang hidup.
Pada waktu itu, di dalam ngarai surgawi dunia Qiankun, Chu Xingyun menetapkan hukum surga, dan hampir secara instan memadamkan 3 keluarga kerajaan dari klan iblis, klan Changying, klan Elang Emas, dan klan Griffon. Bukan karena Chu Xingyun begitu kejam. Dalam kognisi Chu Xingyun, dia hanya menjaga ras manusia, tetapi hanya mempertahankan surga. Dalam hal 3 troll di depan mereka, untuk Chu Xingyun, tidak ada perbedaan mendasar antara mereka dan jiwa mayat King Kong, kecuali bahwa kebijaksanaannya sedikit lebih tinggi, dan pada dasarnya, mereka masih binatang buas. Karena itu adalah binatang buas, Anda dapat membunuhnya. Bahkan jika Anda membunuh lebih banyak, Chu Xingyun tidak akan memiliki beban psikologis sedikit pun. Dengan dentang, pedang itu terhunus. Menghadapi 3 troll, Chu Xingyun tidak ingin berbicara lebih banyak omong kosong. Dia melangkah keluar berikutnya, sosoknya melintas, dan langsung muncul di antara 3 troll. Dengan suara keras memecahkan langit, Chu Xingyun mengepalkan pedang mantel biru bintang 6 di tangannya, menyapu dengan seluruh kekuatannya, dan meledak. Dalam menghadapi serangan Chu Xingyun, ketiga troll tidak bisa tidak terlihat ketakutan. Mereka belum pernah bertemu manusia seperti itu, dan ketika mereka tidak setuju, mereka segera mulai. Dalam kognisi mereka, bukankah manusia hanya tanpa janji, pemalu? Terburu-buru, 3 troll mengangkat pisau perang mereka pada saat yang sama, mencoba mencegat sapuan Chu Xingyun. Sangat disayangkan bahwa meskipun ketiga troll memiliki pedang di tangan mereka, ketiga pedang ini bukan Horcrux, mereka hanya pedang yang dapat digunakan di medan perang Taiko oleh Demon Cultivation melalui metode rahasia. Di depan pedang bermantel biru bintang 6, 3 pedang ajaib tidak bisa berhenti sama sekali. Bersama dengan 3 troll, Chu Xingyun dipotong menjadi 2 bagian. Setelah cahaya putih menyala, Chu Xingyun menyapu dengan pisau, dan sekali lagi melakukan langkah seketika Dewa Udara, dan langsung kembali ke gadis itu. Melihat ke sisi yang berlawanan, ketiga troll jatuh ke tanah, berjuang keras, tetapi sulit untuk menghindari nasib menghilang dengan cepat. Melihat bahwa Chu Xingyun sangat sengit, dia membunuh 3 troll dengan pisau, dan gadis itu pucat dan ketakutan. Bagaimanapun, dia tidak berharap bahwa pemuda dengan tatapan lembut di permukaan begitu tegas dan tegas. Tidak ada kata omong kosong, dan tidak ada omong kosong, dan pisau itu langsung dipenggal untuk membunuh lawan. Selama seluruh proses, tidak hanya ada satu omong kosong, tetapi bahkan wajahnya itu tidak berubah. Dengan dentang, Chu Xingyun juga jatuh ke sarungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, masalahnya sudah selesai." Setelah berbicara, Chu Xingyun mengabaikan gadis itu, berbalik, dan berjalan ke arah kota Nanhuang. Melihat bahwa Chu Xingyun pergi, gadis itu berteriak terburu-buru. Berhenti ragu, Chu Xingyun berbalik dengan kosong, tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan gadis itu. Berlari sampai ke Chu Xingyun, gadis itu memohon, "Rekan saya, masih terjebak di hutan gas oleh troll, tolong, bantu kami." Memikirkan hal ini, Chu Xingyun mengangguk datar dan berkata, "Ya, karena memang begitu, maka aku akan memiliki 1.000.000 tulang roh dan 10 set jas jiwa Samsung Course." Mengangguk-angguk, troll itu tidak berani mengabaikannya, berbalik dan melangkah pergi untuk melakukannya sendiri. Segera, pelayan troll kembali dengan 2 simbol giok ruang angkasa. Dengan hormat menyerahkan kedua simbol batu giok ke tangan Chu Xingyun, troll itu berkata, "Di antara 2 simbol batu ruang angkasa, satu dilengkapi dengan jutaan tulang roh, dan yang lainnya dilengkapi dengan 10 set jas jiwa mayat Samsung." Sesaat, mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menyapu dengan kesadarannya, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, angkanya benar, jadi, terima kasih." Mendengar rasa terima kasih Chu Xingyun, pelayan troll itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak ada, semuanya adalah apa yang harus kita lakukan." Menempatkan 2 simbol batu giok ke dalam ruang dimensi, Chu Xingyun tidak tinggal banyak dan dengan lulu, ia berencana untuk meninggalkan pavilion Jubao. Melihat Chu Xingyun berdiri dan ingin pergi, manajer troll buru-buru menghentikannya dan berkata dengan cemas, "Di mana Anda akan pergi?" Melihat curiga pada manajer troll, Chu Xingyun bingung, "Saya tidak bisa pergi jika saya telah menyelesaikan pekerjaan saya." Sambil menjabat tangannya dengan penuh semangat, troll itu berkata, "Registrasi rumah tangga Anda belum diproses. Saya ingin tahu, jika kami melakukannya, kemana kami akan mengirimkannya." Dengan ragu menatap Lulu, mulai sekarang, Chu Xingyun tidak tahu harus kemana. Menghadapi tatapan Chu Xingyun, Lulu buru-buru berkata, "Kita akan pergi ke pemukiman manusia di sudut barat laut selanjutnya." Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, kamu harus melakukannya dulu. Ketika kamu sudah melakukannya, aku akan datang dan mengambilnya." Bagaimana itu bisa terjadi? Tiba-tiba tertegun, troll itu berkata, "Meskipun Anda dapat yakin, menunggu semuanya selesai, kami akan mengirim seseorang kepada Anda." Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, karena itu yang terjadi, katakan saja selamat tinggal untuk saat ini." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya pada manajer troll, dan kemudian membawa Lulu meninggalkan pavilion Jubao. Setelah meninggalkan pavilion Jubao, di bawah kepemimpinan Lulu, keduanya mengikuti jalan gelap menuju sudut barat laut kota Nanhuang, dan pemukiman manusia melaju melewati. Chu Xingyun mengerutkan kening begitu dia melangkah keluar.
Perlahan berbalik, melihat tidak jauh di belakang, dua troll tinggi dan tebal mencibir. Perlahan berjalan menuju dua troll, tangan kanan Chu Xingyun menekan lembut pada gagang pedang perang. Jangan salah sangka, tolong jangan salah paham. Merasakan sentimen pembunuhan Chu Xingyun, troll yang lebih tebal dari kedua troll itu dengan cepat berkata, sebagai tamu terhormat di Paviliun Jubao kami wajib melindungi keselamatan Anda di kota Nanhuang. Mendengar kata-kata troll, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apakah ada hal seperti itu? Ragu, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Lulu. Menghadapi mata tanya Chu Xingyun, Lulu tersenyum enggan dan mengangguk, ya. Jubao Ge selalu seperti ini. Selama mereka menghargai orang-orang, tidak ada yang diizinkan untuk memprovokasi mereka. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun melepaskan pegangan pisau. Karena pihak lain memiliki niat yang baik, dia tidak akan menolak. Setelah melirik kedua troll, Chu Xingyun berkata, saya tidak mengganggu pekerjaan Anda tapi Anda tidak dapat muncul di depan mata saya, Anda mengerti. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, troll gemuk itu mengangguk lagi dan lagi, tenang, selanjutnya kita jauh dari satu sama lain, dan kami berjanji untuk tidak menarik perhatian. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, berbalik, dan bersama dengan Lulu, melaju menuju pemukiman manusia. Melalui jalan yang panjang dan gelap akhirnya, area perumahan bertingkat rendah besar muncul di depan. Tentu saja, yang rendah di sini relatif berbicara. Dibandingkan dengan daerah lain di kota Nanhuang di mana gerbangnya lebih dari 10 meter, hanya ada dua gerbang tinggi, yang tentu saja terlihat jauh lebih rendah. Melihat segala sesuatu yang akrab di hadapannya, Lulu tiba-tiba santai. Lulu dan ketiga rekannya lahir di sini sejak kecil dan tumbuh di sini sampai mereka dewasa. Mereka sangat akrab dengan semuanya di sini. Sepanjang jalan, orang-orang di sekitar menyambut Lulu dalam suasana yang harmonis. Kota Nanhuang, meskipun dikatakan sebagai sebuah kota, sebenarnya, bahwa kota kekaisaran hanya memiliki satu dinding, yaitu sisi yang dilihat Chu Xingyun sebelumnya, menghadap tembok selatan. Kecuali tembok itu, seluruh kota Nanhuang sebenarnya dibangun di lembah, dan tebing di sekitarnya menjadi penghalang alami bagi kota Nanhuang. Kota Nanhuang memiliki panjang lebih dari 3.000 mil, di mana pemukiman manusia hanya sekitar 100 mil dari sudut barat laut, hanya menempati sepertiga dari total luas kota Nanhuang. Seperti yang dikatakan Lulu, ada lebih dari 8 juta manusia yang tinggal di daerah itu dalam 100 mil. Di bawah kepemimpinan Lulu, Chu Xingyun memasuki pemukiman manusia sepanjang jalan, dan setelah menyeberang jalan ia memasuki rumah yang sangat lusuh, sangat lusuh. Melihat rumah adob yang berbintik-bintik, Chu Xingyun mengerutkan kening, kamu tidak lemah lagi. Sebagai generasi kaisar, mengapa kamu tidak memperbaiki rumah? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lulu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bukannya kita tidak ingin memperbaikinya, tetapi kita tidak bisa memperbaikinya. Dengan ringan mengetuk dinding batako, Lulu berkata, meskipun rumah-rumah ini terlihat bobrok, mereka sudah ada sejak zaman kuno, dan mereka tidak dapat rusak sama sekali. Tidak bisa rusak. Menjangkau dalam keraguan, Chu Xingyun mengetuk dinding adob dengan jarinya. Saat Chu Xingyun mengetuk hanya satu dinding rumah, seluruh rumah, bahkan dengan seluruh tanah, menjerit dan bergetar. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kagum, Chu Xingyun berkata, bahkan jika itu tidak dapat dibangun kembali, cat saja. Plesteran. Melihat Chu Xingyun dengan senyum pahit, Lulu berkata, apakah Anda pikir Anda benar-benar menabrak dinding sekarang? Mendengar kata-kata Lulu, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dengan tak percaya dan mengetuk dinding lagi. Di bawah pengamatan cermat oleh Chu Xingyun, ketika jarinya masih 1 cm dari dinding, ia terhalang oleh energi yang tak terlihat dan tidak benar-benar menyentuh permukaan dinding. Mendengarkan raungan keras, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dengan cara ini, tidak hanya rumah ini tidak bisa terbalik, tetapi bahkan melukis dan mendekorasi tidak bisa dilakukan sama sekali. Melihat keheranan Chu Xingyun, Lulu Yan tersenyum, semua bangunan di sini, apa yang awalnya, hanya bisa menjadi apa yang tidak bisa dihancurkan dengan keras. Mengangguk dengan kagum, Chu Xingyun berkata, itu benar, dalam beberapa hal, seluruh kota Nanhuang telah diringkas menjadi keseluruhan. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan destruktif untuk menghancurkan seluruh kota Nanhuang dengan satu pukulan, jika tidak, semua yang ada di sini tidak mungkin. Hancur. Mengangguk dengan bangga, Lulu dengan bangga berkata, jangan memandang rendah kami, Anda tahu. Meskipun rumah ini terlihat biasa-biasa saja, jika Anda menjualnya, Anda dapat menjual puluhan ribu tulang roh. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, melepaskan 3 gadis di ruang dimensi. Dalam sekejap mata, ketiga gadis itu terkejut mengetahui bahwa mereka telah kembali ke kota Nanhuang dan kembali ke rumah mereka. Namun segera, ketiga gadis itu pulih dan dengan tulus berterima kasih kepada Chu Xingyun. Semua orang tahu bahwa jika Chu Xingyun tidak menembak hari ini, mereka tidak hanya akan mati, tetapi mereka juga akan mengalami penghinaan tanpa akhir sebelum mereka mati. Sekarang saya akhirnya bisa kembali ke kota Nanhuang dengan aman, saya benar-benar mengambil hidup saya. Untuk rasa terima kasih dari beberapa gadis, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan ringan, dan tidak peduli.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.